Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NPM 204040402032, Vokal A semester 5, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi industrialisasi di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu industrialisasi. Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sektor. Maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan per kapita setiap tahun. Selanjutnya yaitu strategi industrialisasi. Strategi industrialisasi merupakan pandangan yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk memajukan proses pembangunan di sebuah negara. Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan apabila tanpa melalui proses tersebut. Dengan pegangan itulah, maka hampir semua negara di dunia ini telah dan sedang menempuh strategi industrialisasi tersebut, tentunya dengan beberapa karakteristik yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Karena paralelisme antara jalannya pembangunan dan strategi industrialisasi itulah, maka dalam perjalanannya bisa dikatakan pemaknaan pembangunan hampir identik dengan industrialisasi, sehingga di antara keduanya tidak terpisahkan. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari virus industrialisasi tersebut. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana sejak tahun 1969, sesungguhnya pendekatan yang digunakan Indonesia adalah strategi industrialisasi. Terdapat dua pertimbangan penting yang melandasi penggunaan strategi industrialisasi tersebut. Yang pertama yaitu, pada tahun-tahun tersebut, negara-negara di seluruh dunia juga mengerjakan proyek industrialisasi di negaranya masing-masing dengan dukungan teori-teori pembangunan ekonomi yang memadai. Yang kedua, sejarah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonominya selalu melewati tahapan industrialisasi pada proses pembangunannya. Strategi ini dianggap berhasil karena secara perlahan-lahan menggeserkan kegiatan ekonomi dari semula terkonsentrasi pada sektor primer atau pertanian menuju sektor sekunder, industri atau jasa. Dengan pertimbangan itulah, maka proyek industrialisasi juga dikerjakan di Indonesia dengan konsistensi yang cukup terjaga. Sejarah telah mencatat bahwa industrialisasi di Indonesia pada akhirnya juga menggeser aktivitas ekonomi masyarakat dari semula bertumpu pada sektor pertanian untuk kemudian bersandar pada sektor industri. Karena adanya kesadaran bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bergulat di sektor agraris dan sumber daya ekonomi yang melimpah di sektor pertanian, maka industrialisasi yang dilaksanakan di Indonesia harus melibatkan sektor pertanian dalam prosesnya. Dalam bahasa yang tegas, bahwa industrialisasi yang dijalankan tersebut harus bertumpu dan berkaitan dengan sektor pertanian. Sehingga jika sektor industri sudah tumbuh pesat, tidak lantas mematikan sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu strategi industrialisasi dibagi jadi dua, yaitu strategi substitusi impor. Dalam melaksanakan industrialisasi ada dua pilihan strategi, yaitu strategi substitusi impor atau strategi promosi ekspor. Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi kepada pasar domestik. SI adalah industri domestik yang membuat barang-barang menggantikan impor. Sedangkan strategi PE lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri. Jadi berbeda dengan strategi SI, dalam strategi PE tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi kepada pasar domestik maupun industri yang berorientasi ke pasar ekspor. Strategi SI dilandaskan oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor.
Strategi PE dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Beberapa pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini terutama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya alam seperti bahan baku dan faktor produksi terutama tenaga kerja cukup tersedia di dalam negeri sehingga secara teoritis biaya produksi untuk intensitas penggunaan sumber ekonomi tersebut yang tinggi menjadi rendah. Yang kedua, potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. Ketiga, untuk mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri. Yang keempat, dengan berkembangnya industri di dalam negeri, maka kesempatan kerja diharapkan terbuka luas. Yang lima, dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang berarti juga mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Selanjutnya yaitu pelaksana strategi terdiri atas 2 tahap, yaitu 1. Industri yang dikembangkan adalah industri yang membuat barang-barang konsumsi. Walaupun tidak semuanya, durable goods seperti kendaraan bermotor, kulkas, TV, alat pendingin. Untuk membuat barang-barang tersebut diperlukan barang modal, input perantara, dan bahan baku uang di banyak negara yang menerapkan strategi ini tidak tersedia sehingga tetap harus diimpor. Yang kedua, industri yang dikembangkan adalah industri hulu, upstream industry. Nah, selanjutnya strategi promosi ekspor. Melihat pengalaman yang kurang berhasil dengan strategi SI, badan-badan dunia seperti IMF dan Bank Dunia menganjurkan agar negara-negara berkembang menerapkan strategi PE. Sesuai dengan teori klasik mengenai perdagangan internasional, outward-oriented strategi ini melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki negara bersangkutan. Dalam prakteknya, banyak negara yang menerapkan strategi PE dengan menghilangkan beberapa rintangan terhadap ekspor. Beberapa syarat penting yang diberikan agar penerapan strategi tersebut membawa hasil yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar, yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan, baik di pasar output maupun pasar input. Yang kedua, tingkat proteksi dari impor harus rendah. 3. Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan. 4. Lebih penting lagi harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor. Menurut strategi ini, paling tidak kesempatan yang harus diberikan kepada industri-industri yang memproduksi untuk pasar dalam negeri dan industri-industri untuk pasar ekspor. Selanjutnya yaitu pembangunan industri merupakan bagian dari pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan membangun industri, sehingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar, dan kelompok kimia dasar yang termaksud dalam IMLD antara lain yaitu industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD antara lain industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, dan sebagainya. Industri pada dasarnya mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji, dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu industri kecil yang meliputi antara lain industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam dan industri logam. Kelompok industri kecil ini mempunyai misi melaksanakan pemerataan teknologi yang digunakan, teknologi menengah atau sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri ekspor. Yang ketiga, industri hilir yaitu kelompok aneka industri yang meliputi antara lain industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok ini mempunyai misi meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju. Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, perusahaan atau industri besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih. Kedua, perusahaan industri sedang jika mempekerjakan 20-19 orang. 3. Perusahaan industri kecil jika mempekerjakan 5-19 orang. 4. Industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. Jadi, dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan, maka perusahaan-perusahaan industri besar atau sedang yang paling menonjol. Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadapkan para perencana ekonomi Indonesia pada suatu dilema. Bila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan pada usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi, maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar. Sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.